Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan mengenai lensa. Lensa adalah suatu benda yang tembus pandang dan mempunyai paling sedikit satu permukaan yang lengkung. Lensa dapat membentuk bayangan yang diperbesar atau diperkecil sehingga banyak digunakan dalam alat-alat optik. Secara umum ada dua macam lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Ini ada lensa cembung, ini yang kedua adalah lensa cekung. Lensa cembung. Lensa cembung disebut juga lensa positif atau juga lensa konvergen. Jadi di sini lensa itu adalah kebalikan dari cermin. Kalau di cermin yang konvergen, yang sifatnya konvergen itu adalah cermin cekung, tapi kalau di lensa cembung. Lensa konvergen artinya sifat dari lensanya adalah mengumpulkan sinar. Ciri-ciri dari lensa cembung adalah tebal di bagian tengah daripada di pinggirnya. Nah, lensa cembung terbagi atas 3 jenis. Ada cembung ganda, ada plan konveks, cembung datar, konkav konveks, cembung cekung atau meniskus cembung. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari lensa. Oke, titik pertama adalah titik fokus f1 ini. Titik 2 ini f fokus 2. Jadi lensa itu memiliki 2 fokus. Kemudian gambar 3 ini adalah sumbu utama. Gambar yang keempat yang ditunjukkan oleh yang keempat ini adalah panjang fokus. Jadi dari titik pusat optis ke titik fokus 2, atau dari titik pusat ke fokus 1 itu adalah panjang dari titik fokus, panjang fokus. Kemudian 5 ini adalah sumbu lensa. Kemudian 6 ini adalah pusat optis. Nah, untuk membentuk bayangan benda oleh lensa cembung sama seperti cermin juga butuh sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa ini ada 3. Untuk sinar istimewa pertama pada lensa cembung, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan lensa menuju ke titik fokus f2. Sinar istimewa kedua, sinar datang melewati titik fokus f1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, sinar yang menuju ke pusat optis akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Adapun sifat-sifat bayangan pada lensa cembung, jika benda diletakkan pada jarak lebih dari 2 kali fokus. 2 kali fokus ini sama dengan jari-jari kelengkungan. Oke, kita lihat dari gambar, kita gunakan 2 sinar istimewa pada lensa cembung, maka akan terbentuk bayangan yang nyata terbalik diperkecil. Ini adalah ilustrasi dari benda yang terletak pada jarak lebih dari jari-jari kelengkungannya. Oke, di sini kita lihat bahwa di sini menggunakan sinar istimewa yang ketiga, yang menuju ke pusat optis akan diteruskan, dan ternyata terbentuk bayangan yang terbalik. Nyata di sini artinya dapat ditangkap oleh layar. Layar di sini adalah misalnya air danau. Nah, kemudian kalau bendanya terletak di jarak 2F tepat di jari-jari kelengkungan, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Kalau berada di antara fokus dan jari-jari kelengkungan, maka sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Kalau bendanya diletakkan tepat di jarak fokus ke titik fokus, maka tidak akan ada bayangan yang terbentuk. Sedangkan jika benda diletakkan kurang dari fokus, berarti berada di antara titik pusat dan titik fokus, maka benda yang terbentuk adalah mayat tegak diperbesar. Jadi kita tidak akan melihat bayangan diri kita di layar.
Nah, untuk menentukan letak dan sifat bayangan dengan cepat, untuk lensa cembung dibagi juga menjadi 4 ruangan seperti sifat pada cermin cekung. Nah, bedanya adalah untuk lensa cembung, ruang benda dan ruang bayangannya tidak sama. Jadi untuk ruang benda, ini ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan ruang benda 4. Tapi bayangannya, ruang bayangan 1 berada di sini, bayangan 2, bayangan 3, dan ruang bayangan 4. Nah, hasil percobaan membuktikan ruang benda ditambah ruang bayangan itu adalah 5. Nah, jika bayangan berada di ruang 1, 2, 3, maka sifat bayangannya adalah nyata dan terbalik. Jadi kalau nyata pasti pasangannya terbalik. Jika bayangan berada di ruang 4, maka sifatnya adalah maya tegak. Nah, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, artinya bayangan diperbesar, dan sebaliknya. Jadi, jika benda ada di ruang 1, jika kita melukiskan dengan sinar-sinar istimewa, maka nanti akan terbentuk bayangan di ruang 4. Karena totalnya 5, 1 tambah 4, 5. Karena bayangan di ruang 4, maka sifatnya maya. Maya pasangannya tegak. Karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangan diperbesar. Lensa cekung disebut juga sebagai lensa negatif atau lensa divergen karena memiliki sifat menyebarkan sinar-sinar yang datang kepadanya. Adapun ciri-ciri dari lensa cekung adalah tipis di bagian tengah. Lensa cekung juga terbagi atas 3 jenis. Ada bikonkav, cekung ganda atau cekung rangkap, plan konkav, cekung dan datar, dan meniskus konkav atau konveks konkav, meniskus cekung. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi ada kata seolah-olah dari titik fokus 1. Jadi kalau di cermin itu yang ada kata seolah-olahnya adalah cermin cembung. Dan sinar yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju ke fokus 2 akan dibiaskan lensa sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sama dengan lensa cembung, sinar yang menuju titik pusat optis akan diteruskan. Nah, pada lensa cekung, benda yang diletakkan di depan lensa atau benda nyata, bentuk bayangan adalah sifatnya selalu maya, lebih kecil, dan tegak. Ini adalah ilustrasi dari pembentukan bayangan pada lensa cekung. Adapun rumus dari lensa sama dengan rumus dari cermin, yang berbeda adalah nilai dari fokusnya. Kalau fokus positif untuk lensa cembung, sedangkan untuk lensa cekung fokusnya nanti bernilai negatif. Kemudian ditambah lagi rumus dari kuat lensa, yaitu kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan sinar yang datang kepadanya. Satuan dari kuat lensa ini adalah dioptri. Rumusnya adalah P sama dengan 1/F. Ini jika fokus yang diketahui dalam meter. Sedangkan jika fokus yang diketahui dalam sentimeter, kita bisa gunakan P sama dengan 100 per fokusnya. Di sini kuat lensa positif untuk lensa cembung, kuat lensa negatif untuk lensa cekung. Contoh soal 1, sebuah benda diletakkan 24 cm dari lensa cembung yang fokusnya 8 cm, tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, gambar pembentukan bayangan, dan sifat bayangan. Oke, kita gunakanlah rumus dari lensa, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena ini lensa cembung, berarti fokusnya positif 8, S-nya 1/24, dan yang dicari adalah S aksen. Oke, 1/S aksen sama dengan 1/8 kurang 1/24, karena ini kita pindah ruas ke sebelah
kiri, jadi minus 1/24, kemudian lakukan operasi secara matematika, sehingga diperolehlah S-aksennya 12 cm. Karena S-aksennya positif, berarti sifatnya real atau nyata. Kemudian untuk perbesaran bayangan, kita gunakan minus S-aksen per S, masukkan S-aksennya 12, minus 12/24 dapat minus. Minus di sini artinya sifatnya terbalik. Angka M-nya 1/2 kurang dari 1, berarti sifatnya diperkecil. Artinya sifat bayangan dari hasil yang kita peroleh, sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Adapun gambar pembentukan bayangan, kita gunakan dua sinar istimewa pada lensa cembung, sehingga diperolehlah gambar seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju ke fokus 2. Sinar yang datang menuju ke titik pusat optis akan diteruskan. Perpotongan antara sinar yang dibiaskan, itulah posisi dari bayangan. Di sini juga bisa kalian lihat, kita lihat bersama bahwa sifatnya adalah terbalik. Terbalik pasangannya nyata terbalik diperkecil. Contoh soal 2, perhatikan gambar berikut ini. Benda diletakkan di depan lensa cembung. Ini adalah lensa cembung. Jika benda digeser, ini benda digeser 10 cm menjauhi lensa, maka yang ditanya adalah sifat bayangan. Sifat bayangannya bagaimana? Oke, di sini ada dua cara yang bisa digunakan untuk menentukan sifat bayangan. Yang pertama dengan cara melakukan perhitungan, yang kedua dengan cara menggunakan sifat-sifat dari ruang benda, ruang bayangan. Cara pertama, di sini kita gunakan persama rumus dari lensa, 1/f tambah 1/s aksen. Masukkan S-nya 8, S-aksennya minus. Kenapa minus? Karena lihat bayangannya tegak. Berarti kalau tegak, X-aksennya negatif, makanya di sini negatif bukan positif. Oke, lakukan operasi, samakan penyebut, kemudian lakukan operasi pengurangan, dan maka fokusnya adalah 24/2, 12 cm. Oke, kita sudah dapat nilai fokusnya 12 cm. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi lensa, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, berarti sekarang bendanya ada di 18 cm. Mula-mula 8 ditambah lagi 10 cm menjauhi cermin, berarti benda sekarang berada di 18 cm. Kita mau cari bayangannya sekarang di mana kalau 18 cm. Gunakan persamaan 1/f sama dengan 1/f tambah 1/s aksen. Karena kita mau cari 1/s aksen, berarti 1/s pindah ruas, jadi kurang 1/18. Lakukan operasi matematika sampai diperoleh S-aksennya adalah 36 cm. Karena S-aksennya positif, berarti bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata. Kemudian M perbesaran bayangan, gunakan persamaan min S-aksen per S. Masukkan yang diketahui, S-aksennya 36, S-nya 18, bukan 8, kita pakai yang setelah digeser. Maka didapat 2 kali. Oke, berarti karena negatif ini artinya bayangannya terbalik. Karena nilai M-nya 2, lebih dari 1, berarti bayangan diperbesar. Artinya sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Oke, untuk cara kedua, di sini kita juga perlu data fokusnya. Yang kita butuhkan hanya nilai dari titik fokusnya, yaitu 12 cm. Kemudian sekarang benda berada di 18 cm. Oke, karena fokusnya 12 cm, berarti 2 kali fokusnya adalah 24 cm. Bendanya, artinya bendanya sekarang berada di antara F dan 2F, ruang benda 2, ruang 2.
Oke, berarti benda di ruang 2, bayangan pasti ada di ruang 3, karena totalnya 5. Bayangan di ruang 3, pasti sifatnya nyata terbalik. Oke, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Ruang 3 bayangan, ruang benda 2, artinya bayangannya pasti diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Contoh soal ketiga, sebuah lensa cekung yang jarak titik fokusnya 25 cm mempunyai kekuatan lensa sebesar berapa dioptri? Intinya kita di sini ketahui bahwa fokus yang diketahui minus 25. Minus ini karena dia lensa cekung. Minus 25 cm atau kalau kita ubah ke meter, minus 0,25 meter. Yang ditanya adalah P buat lensanya. Oke, karena kalau kita mau pakai meter, kita pakai 1/f. 1/f, masukkan F-nya minus 0,25, maka diperoleh minus 4 dioptri. Jadi kuat lensanya minus 4 dioptri. Minus ini berarti lensa negatif, lensa cekung. Nah, kalau kalian mau gunakan 100/f juga bisa. Kalau mau pakai cm, nggak perlu diubah ke meter, gunakan 100/f. Jadi 100 bagi minus 25 dapat juga minus 4 dioptri. Oke, ini latihan soal. Lanjutan dari soal sebelumnya, sudah soal ke-21. Jika sinar datang sejajar sumbu utama lensa cembung, maka bayangan dari benda nyata selalu maya diperkecil. Berarti benda berada di depan. Soal 23, kekuatan lensa adalah ukuran dari. Soal 24, sebuah kacamata berlensa positif 2, artinya. Soal 25, sebuah benda terletak pada jarak 18 cm di depan lensa cembung yang titik fokusnya adalah 12 cm. Sifat bayangannya adalah, ya, untuk soal ini kalian bisa gunakan, terserah kalian menggunakan cara 1 atau cara 2, karena dia hanya meminta sifat bayangan. Soal 26, dari gambar dapat dibuat 4 pernyataan yang bisa kalian baca pada slide. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Soal 27, perhatikan gambar, tentukan dari gambar ini, kalian tentukan sifat bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan yang terbentuk. Nomor 28, sebuah benda diletakkan 4 cm di depan lensa cekung yang mempunyai jarak fokus lensa 12 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan yang terbentuk. Soal 29, perhatikan gambar. Sebuah benda berada di depan lensa cembung sehingga membentuk bayangan yang terletak pada jarak yang dapat kalian lihat pada gambar. Nah, jika benda digeser 6 cm menjauhi lensa, maka jarak dan sifat bayangan akhir yang terbentuk adalah. Dan soal terakhir, berdasarkan gambar pada nomor 29 tadi, jika benda digeser 9 cm menjauhi lensa, maka jarak bayangan dan sifat bayangan yang terbentuk adalah. Terima kasih untuk perhatiannya. Pada next video adalah membahas alat-alat optik.